Kita ketemu lagi dalam Monday Morning Motivation bersama saya David Setiawan dan tentunya Pak Darmadi Darmawangsa. Pak Darmadi, topik kita masih negosiasi hari ini. Tidak sangka ini adalah edisi yang ke-52 ya. 52, betul. Ya, penutup tahun ya. Tahun 2023 kita siap dengan begitu banyak strategi yang bagus dan amunisinya sudah ada nih. Yes. 52 sesi yang kita bisa sama-sama pelajari dan kembangkan kita punya skill. Oke, terakhir ini kan kita masuk tahap ketiga ya. Betul. Karena negosiasi yang taktik yang kita tadi bilang, taktik di awal, taktik di tengah, taktik terakhir. Taktik terakhir ini bukan taktik mengenai cepat dan lambat lagi, Pak. Mengenai apa nih? Jadi kalau yang tadi pertama kan cepat kan, cepat itu kan tidak terukur. Ya. Jadi cepat begitu ganti posisi bisa meleset loh Pak ya. Nah makanya taktik kedua yang tengah tadi kan, Anda cepat kemudian lambat. Nah, dalam proses lambat, bayangin Pak, Anda kasih jalan mobil kencang, kemudian Anda mulai nginjak rem, mobil Anda tuh butuh apa? Butuh balance. Jadi kalau Anda kencang kemudian Anda nginjak rem, mobil Anda mulai nge-adjusting. Karena di satu sisi ada tekanan menuju ke depan, di satu sisi ban lagi berusaha ngerem. Jadi mobil Anda mulai begini nih, agak goyang nih Pak. Sebenarnya berbahaya sekali nih yang paling terakhir nih Pak. Tapi kalau Anda bisa adjusting antara gas dan rem tadi, mobil Anda akhirnya mulus lagi jalannya. Tapi kalau Anda tidak bisa mengadjust, terlalu kencang, ya kan? Kemudian rem Anda tidak bisa Anda halangi untuk menghambat kecepatan ini, mobil Anda bisa nabrak. Tapi kalau kecepatan Anda tidak terlalu cepat, tapi rem Anda injek keras, mobil Anda bisa keselip gitu, Pak. Jadi yang ketiga ini nih, kalau nggak dikuasai bahaya, Pak. Bahaya ya. Dan karena ini momen-momen injury time ini, Pak. Ini biasa kalau main sepak bola di menit 90 plus. Crucial. Bahaya sekali, Pak. Very crucial. Karena kalau gagal di sini, Pak, sakitnya minta ampun, Pak. Kalau gagal di menit pertama nggak apa-apa. Ini sakitnya sisa 1 menit berakhir, sakitnya minta ampun ya. Oke, negotiation taktik ini yang terakhir ini sama juga tadi yang tadi higher authority, masih ingat ya? Masih ingat. Ini temennya nih sebenarnya, sepupunya nih ya. Karena belakangan ini kan kita akan ketemu dengan orang-orang di akhir negosiasi, kadang-kadang dia akan berusaha bermain keras nih Pak, untuk mendapatkan lebih dari kita ya. Jadi kita harus protect diri kita ya. Kita nggak usah jadi jagoan, kita jadi orang lemah aja. Makanya namanya good guy, bad guy. Jadi kita harus memposisikan diri kita tuh good guy, bad guy. Ambil contoh nih, Pak David, seperti cerita-cerita yang sebelumnya handling objection saya bilang ya. Kita sudah presentasi capek-capek kepada owner dan owner sudah happy dengan kita ya. Kemudian kita datang besok mau minta tanda tangan perjanjiannya, tiba-tiba owner ngomong begini nih. Wah, Pak David kemarin datang ke rumah saya bilang rumah saya harganya 2M. Ada agent lain sorenya datang bilang ternyata rumah saya harganya 2,25M. Lah Pak David ini bohongin saya. Kenapa maksa-maksa jual 2M kalau tahu properti saya 2,25M? Nah, ini kan bahaya nih. Ya kan? Ini bahaya nih. Pak David mau argue bagaimanapun, Pak David akan kelihatan jelek. Iya kan? Pak David akan ngomong, "Pak, Bapak ngomong sama siapa?" "Wah, si itu, Pak. Itu agennya suka bohong, Pak. Sembarangan naikin harga. Nanti rumah Bapak nggak jual loh." Tahu rasa nanti gitu. Ya kan? Itu akan image Bapak walaupun benar orang itu seneng naikin harga, image Bapak tetap jelek. Kemudian atau Pak David bilang, "Waduh Pak, kalau dia 2,25M, dia bisa jual Pak. Saya mah nggak mampu. Bapak kasih dia aja deh." Ya udah dia kan kasih jelek lagi. Jadi jelek lagi. Nah ini kan Anda harus jadi good guy dan bad guy. Dan di dalam posisi tadi cerita tadi, Pak David ditempatkan untuk menjadi bad guy. Mau nggak mau kan? Pak David janji 2M, orang bisa 2,25M. Nah Pak David harus dalam posisi ini mengatakan bahwa begini, yang pernah kita katakan, bilang, "Pak, saya ketika melakukan studi terhadap rumah Bapak, saya melakukan banyak pembandingan dan saya sudah bandingkan rumah Bapak apple to apple dengan rumah-rumah yang terjual sebelumnya dan keluarlah harga 2M. Jadi harga 2M itu tidak keluar hanya terucap, tetapi saya melakukan sebuah studi, Pak. Ya, tetapi Bapak bertemu dengan agent yang ketemu dengan Bapak dan mengatakan langsung rumah ini 2,25M, Pak. Di satu sisi kalau saya bilang rumah Bapak 2,25M seperti agent yang tadi, jujur Pak, saya membohongi Bapak. Karena setelah saya lakukan studi sendiri hanya 2M, Pak. Namun kalau saya ngotot bahwa rumah ini harganya 2M, Bapak berikan listing itu ke agent tersebut. Pak, maaf nih Pak, kalau Bapak jadi saya mesti ngapain, Pak? Very good. Dari bad guy posisi menjadi good guy. Iya. Jadi Anda harus tahu, good guy dan bad guy ini kan hanya masalah. Jadi gini nih, ketika dalam negosiasi Anda harus jadi good guy. Karena ada bad guy, Bapak sembunyiin di laci. Bad guy itu selalu ada di laci ya. Tapi kalau kelanjutan yang lainnya adalah orang-orang juga bisa melakukan good guy bad guy dengan Pak David. Iya.
Kadang-kadang kalau orang gituin saya bilang, kamu mah pakai good guy, bad guy teknik, janganlah pakai sama saya. Udah tahu good guy-nya kamu, bad guy-nya kamu juga. Udahlah. Bayangin nih. Kemudian kalau saya ngomong tiba-tiba Pak David akhirnya ketawa-ketawa, kena lo kan. Iya. Jadi jangan juga good guy, bad guy diterapin kepada kita ya. Nah, jadi hati-hati, ini di penghujung suka kayak gini. Nah, ini lagi juga, ini negosiasi yang juga nyambung dengan yang lain-lain. Nibbling, orang tuh nakal gitu Pak. Negosiasi, kemudian deal. Setelah deal pun dia masih mau negosiasi lagi, gigit-gigit lagi gitu. Dia gigit terus gitu. Dan biasanya nih karena udah dealnya jadi, kita tuh takut kalau kita nggak ngasih lagi dia, ya. Kalau nggak ngasih lagi dia batal nih. Jadi gara-gara permintaan kecil kita nggak ngasih, permintaan besar kita nggak bisa. Ini waktu zaman saya muda, waktu jual franchise di era sering terjadi kayak gini. Orang datang sudah ngobrol lama, mau tanda tangan, mau beli franchise era. Biasanya begitu tanda tangan, dia stop dulu, dia bilang, tadi saya dapat training gratis untuk agent berapa ya? Dapat 5 Pak. Wah kalau 5 terlalu dikit. Kalau saya nggak dapat 20 saya nggak taken. Bayangin nih Pak, ya kan? Bayangin nih, dia melakukan itu. Sebenarnya 5 ke 20 sebenarnya sih kita sih nggak keluarin cost juga banyak. Tapi kalau lu nggak ngasih, dia bisa fatal. Dan ini nibbling ini terjadi di mana-mana Pak ya. Teknik ini dilakukan ya supaya pembeli itu setuju atas permintaan yang sebelumnya tidak di-agree ya. Dan dia mintanya satu-satu Pak, dia nggak minta langsung Pak. Nah kalau orang mintanya satu-satu, kita udah tahu arahnya minta satu-satu. Kita jangan biarkan dia minta satu-satu. Kita kumpulin dulu. Oke Pak, tunggu sebentar. Bapak kita udah mau deal, Bapak tiba-tiba minta. Oke, selain Bapak tadi minta training 5 jadi 20, apalagi Bapak mau minta? Supaya jangan saya udah kasih, Bapak masih ada. Udah nggak ada lagi nih Pak ya, bener ya? Bener ya? Udah kunci nih ya. Jadi kalau saya kasih 20 Bapak oke ya? Oke, apa-apa. Saya kasih Bapak 20 nih Pak. Tapi Bapak harus bayarnya besok Pak. Lunasin besok. Dikunci di situ. Iya, makanya ini balik lagi nih, trade off lagi. Saya kunci you nibbling you supaya nibbling lu stop, tetapi apa yang you minta kita trade off juga. Setuju. Tapi again Pak, dia bisa ngancam lagi Pak. Kalau begitu nggak jadi deh dealnya. Nah bisa loh Pak, bisa lagi loh Pak. Karena dia nggak setuju kan. Nah itu nanti ada lagi gitu ya. Nah kadang-kadang orang kayak begini Anda tanya, Pak saya agak aneh lihat Bapak. Kita negosiasi hampir 3 bulan ngomong-ngomong ini Pak. Masa hanya hal kecil ini Bapak nggak jadi? Jujur nih Pak, Bapak serius nggak sih Pak? Karena saya tahu Bapak orang serius tuh Pak. Saya masih muda nih Pak, Bapak udah punya pengalaman banyak. Ya saya berharap Bapak waktu muda juga dalam kondisi saya, Bapak bisa bantu saya dong Pak. Berusaha kasih dia lemah, ya kan? Bapak orang sukses loh Pak. Saya belum sukses nih Pak. Saya malah selalu ingin menjadi Bapak, jadi role model saya. Masa di ujung-ujung begini, Bapak malah nyodorin saya sesuatu yang Bapak nggak minta di awalnya juga. Lagi pula kalau saya mau kasih Bapak, saya mesti ngomong sama direktur saya dulu Pak. Karena bukan saya yang mutusin, bad by good guy. Ya kan? Nah ini semua permainannya banyak sekali nih Pak. Saya udah bilang, siapa yang capek, dia nggak akan kalah. Dia kan capek juga nih Pak. Aduh capek lagi nih. Berarti Pak Darmadi mesti ngomong sama direkturnya berapa lama? Direktur saya lagi di Amerika Pak. Tunggu lagi nih Pak. Gimana nih Pak? Pokoknya posisinya jangan saya yang butuh you. Dibalik ya. Kalau bisa, you butuh saya. Dan kalau nggak bisa, sama-sama butuh. Jangan pernah saya yang butuh you. Oke, jadi nibbling ini kalau dilanjutin lagi mengatakan salah satu aturan dari seorang master negosiator ya. Pintarnya kita nih kalau kita yang mau nibbling, kita jangan minta semuanya di depan. Karena ketika saya minta semuanya di depan dan negosiasinya belum mendekati deal, you dengan gampang nolak dan minta trade off. Biasanya saya tunggu sampai udah deal, kemudian saya bisa pakai orang lain. Saya bisa ngomong, saya sih udah oke, tapi kayaknya istri saya ada satu permintaan khusus. Istri saya, siapakah istri saya? Saya nggak pernah bawa di dalam medan negosiasi. Tetapi atau partner saya minta satu. Partner saya tadi barusan WA saya, dia minta satu. Kalau udah dikasih dia nggak akan minta yang lain. Nah biasa lagi, minta lagi, ya Fit ya. Ya, dia berusaha lagi, dia berusaha negotiate lagi ya. Nah kemudian Anda akan menjadi dalam kondisi sangat lemah di dalam negosiasi ketika nibbling ini terjadi. Kenapa? Sebenarnya Anda sudah closing a deal yang cukup besar, kemudian Anda sudah nyaman, Anda sudah happy. Masa hal-hal yang kecil ini you tidak bisa iyakan sih? Dia tahu nih ketika, makanya kita udah tahu kan, cara paling gampang minta sesuatu ke orang tua ketika orang tua lagi happy. Iyalah, kalau orang tua lagi marah-marah, dia pasti susah. Jangan berani, salah timing kan? Dia juga udah tahu. Pak David sudah, bahkan Pak David telepon istrinya, Mam, sudah deal. Oh, you udah happy ya? You pasti nggak mau kecewain istri you kan? Gua ada minta yang kecil aja lo Pak David. Masa nggak dikasih Pak? Hati-hati nih, Pak David udah tahu nih.
menjelang negosiasi udah selesai, you harus udah tahu nih, hati-hati. Pihak lawan mungkin akan nibbling. Gue jangan terlalu happy juga. Ya kan, jangan terlalu gini kan. Kemudian mungkin ngomong, bahkan Pak David ngomong bilang, wah Pak, sebenarnya ketika deal ini istri saya masih nanya-nanya saya loh, karena ada pembeli satu lagi tuh dia nawarnya lebih tinggi, cuma belum pulang dari luar negeri. Saya kepikir juga, saya mau ngomong sama dia dulu sebelum Bapak, tapi saya ngelihatnya Bapak dari awal serius banget ya. Ya udahlah. You bayangin nggak? Saya menjaga diri saya loh supaya lu jangan gangguin saya nih. Ya kan saya sudah tahu nih. Setelah Anda melakukan negosiasi baik penjual pembeli, ketika Anda pulang besok akan ada telepon, bisa aja masuk. Pak David beli rumahnya berapa? 2M. Ya Pak, ada rumah 1,9 lebih bagus dari rumah itu. Pasti Pak David akan ketemu kayak begitu. Demikian jual rumah. Bapak jual rumahnya berapa? 2M Pak. Pak, padahal kan customer saya waktu itu mau nawar 2,1, Bapak kok nggak ngasih? Selalu ada kayak begitu Pak. Ya. Dan kebanyakan informasi yang seperti begitu selalu hadir mendekati dekat closing itu. Membuat orang jadi mengacaukan takut, itu ya. membuat orang khawatir dalam membuat decision ya. Yang kedua juga sebenarnya kenapa Pak David juga agak dalam posisi yang tidak nyaman, karena Pak David takut deal ini batal gitu. Betul. Jadi udah ya kecil-kecil kasih aja deh dia memang nih. Tapi Anda harus tahu nih. Oke, dia udah minta gua sekali ya. Hati-hati nih. Harus gua cepat-cepat kunci. Harus gua cepat-cepat minta trade off. Kalau enggak nih, dia akan minta lagi yang lain. Ya. Bahaya itu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa protect diri kita dari nibbling? Pertama sebenarnya kita bisa protect diri kita dari nibbling dengan menyadari bahwa semua orang akan melakukan nibbling kepada kita. Menyadari aja, lebih lu sadar aja ya. Jadi makanya tadi dibilang kita harus mempersiapkan semuanya dengan detail ya. Begitu mereka melakukan nibbling dan Anda sudah siap, Anda sudah harus minta trade off. Kalau Anda tidak minta trade off, berarti dia merasa dia kuat, Anda lemah. Dengan melakukan trade off, dia merasa kekuatan seimbang. Ini masalah dia mau atau nggak mau kan tergantung dia lagi. Betul. Ya. Yang kedua ya, dengan Anda melakukan dengan menggunakan higher authority atau good guy bad guy ya, dia tidak gampang minta you. Jadi kayak training tadi 5 Gen 20, saya mesti ngomong sama direktur saya dulu, dan direktur saya ada di luar negeri. Itu juga dia harus buying time. Kalau itu tidak terlalu penting bagi dia, ya kan? Dia ya udahlah kalau itu nggak jadi gitu ya. Atau saya bisa ngomong, Pak gini aja Pak, yang 5 saya kasih gratis kan Pak. Saya nggak usah perlu authority dari direksi saya. Kalau 15 tadi Bapak mau bayar dengan diskon 25%, saya kasih deh Pak. Tapi bayarnya sekarang di depan. Itu juga bisa Bapak bypass higher authority. Kalau alah ngapain nunggu bos lu lama-lama? Oke, ada solusinya. Tapi begini solusinya loh. Tapi kalau Bapak mau nunggu bos saya, silakan. Kemungkinan dia bisa kasih, kemungkinan juga dia nggak bisa ngasih. Ya. Oke? Dapat sih ini. Yang ketiga, ya yang saya tadi udah ngomong, make them feel cheap. Pak David ini pengusaha sukses Pak. Hal-hal kecil begini janganlah Pak. Jangan sekedar ini, itu kan nanti dipotong dari komisi saya juga Pak. Saya kan juga udah bantu Bapak. Sih bayangin nih, jangan hal kecil, masa uang kecil mau ribut sama orang kecil. Bapak kalau mau ribut cari yang lawannya yang gede Pak. Jangan sama saya Pak. Ya, iya Pak, saya di departemen training saya punya bonus datangnya dari training yang saya jual, Bapak minta gratis. Jadi saya bonusnya anak saya kemana nih Pak? Bulan Desember Pak. Iya kan Pak, duduk di rumah gitu Pak, depan pohon, kasihan kan Pak ya. Bapak asik keluar negeri Pak. Bapak lihat pohon cemara, pohon Natal, saya nunggu pohon jagung di depan Pak. Yang gitu lah Pak ya. Ini juga bisa Pak. Kalau dia ketawa udah kena dia deh Pak. Ya, you pakai semua cara lah ya. Kalau you muda, you pakai semua cara. You tua, you pakai cara you sendiri. Masing-masing orang punya cara sendiri untuk menang ya. Ini juga withdrawing an offer. Ini juga berani nih Pak. Artinya kalau memang orang ini sudah lama-lama udah minta A, minta B, minta C, minta D, udah Pak. Kalau gitu kayaknya nggak jadi deh Pak. Mending gua ngebom you, itu namanya ultimatum. Kalau Bapak nggak mau ya nggak jadi deh Pak. Ya kan, sorry loh Pak, saya sudah banyak ngalah sama Bapak loh Pak. Harga Bapak turunin saya terima loh Pak. Bapak tadi minta lagi sofa saya kasih Pak. Bapak minta ini semua, lah Bapak maunya apa dari saya gitu kan? Saya padahal setelah jual rumah saya Pak, saya kan mesti beli rumah lagi Pak. Dan harga rumah baru yang saya beli pasti dihitungnya lebih mahal daripada harga rumah saya 10 tahun ini Pak. Kalau saya tidak bisa membeli rumah yang baru, ngapain saya jual rumah yang lama? Mungkin lebih saya tunggu aja Pak, saya nggak ada masalah kok. Nah ini juga nih ya, dengan seperti begini dia akan melihat, waduh sebenarnya Bapak ini sebenarnya udah dapat deal yang bagus loh Pak. Bapak sebenarnya dapat deal yang bagus. Kenapa saya tahu Pak? Agent itu mengatakan Bapak sudah keliling cari 10 properti dan semua 10 properti yang Bapak lihat harganya lebih mahal dan barangnya nggak bagus. Punya saya sesuai kriteria karena agent saya tadi ngomong, dia bilang Bapak udah suka. Bayangin nih, saya bisa interogasi agent, kemudian saya pakai informasi itu, saya tekan dia. Saya udah ngomong sama agent, dari 10 rumah yang Bapak lihat ini yang Bapak suka dan kebetulan istri Bapak suka dan rumah dekat mertua Bapak. Harga lebih murah dari 10 rumah yang Bapak lihat. Udahlah Pak, Bapak udah menang 2. Bapak ngambil lagi, jangan-jangan mungkin bukan rezeki Bapak rumah ini. Dengan seperti begitu Anda bisa ngelihat
Ya Anda juga bisa mundur lagi kalau dia tiba-tiba ngotot. Bisa. Tapi itu membuat dia juga takut nih. Ya. Waduh, kalau gitu rumah ini bisa saya nggak dapat loh. Iya. Pak David jual ke orang lain. Ada urgensi. Nah, tapi kita sadar kita negosiator yang pintar kan, ya. Nah ini yang terakhir penting sekali, selalu memposisikan diri kita itu untuk isi acceptance. Kalau pertama kita buka bahwa kalau kita yang bracketing sebelumnya kita selalu buka harga yang lebih tinggi kan. Nah demikian juga ketika kita closing kita harus kasih ruang juga Pak, supaya ada pemanis lagi Pak. Karena kita tahu orang butuh pemanis gitu Pak. Ya. Jadi walaupun deal sudah di closing, Bapak tetap masih punya kontingensi satu yang gue bisa kasih lebih sama you. Gimana tuh contohnya? Bayangin kan? Jadi Anda harus siapin gitu. Anda harus siapin gitu ya. Jadi setelah deal, kemudian Anda bilang, "Pak, tadi sebenarnya kan kita ngobrol, Bapak kayaknya naksir sama lukisan saya, Pak ya. Dan memang lukisan itu saya suka, Pak, saya simpen, Pak. Tapi saya pikir-pikir kayaknya lukisan itu jodoh sama ini rumah. Udahlah saya tinggalin lukisan untuk Bapak supaya Bapak juga mengenang bahwa ini rumah juga punya sejarah sama saya." Ditambah dia Pak, ditambah sweetener Pak. Jadi dia happy gitu. Atau yang tadi dia nggak minta, Bapak kasih dia training gratis 5, dia nggak minta 20 Pak. Kemudian Bapak bilang, "Pak, karena Bapak saya lihat Bapak pengen supaya running kantornya cepat, memang perusahaan kasih 5 Pak. Saya sebenarnya masih punya budget karena ada beberapa perusahaan yang waktu itu tidak minta 5. Jadi saya masih ada sisa 3, saya tambahkan 3 lagi untuk Bapak ya. Tapi Pak David jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya Pak ya. Ya, ini hanya untuk Bapak dan saya aja ya Pak ya. Sip. Anda masih kuncinya enak gitu. Oh dia merasa happy. Yang lain dapat 5, kok dapat 8. Yes. Menang dia Pak, orang kan butuh menang Pak ya. Jadi Anda gunakan teknik ini supaya khususnya orang-orang yang senang negosiasi Pak. Dia pengen dapat lebih Pak. Dia pengen menang lawan Anda. Kasihlah dia Pak. Toh juga Bapak udah hitung dalam cost Bapak. Karena dari awal saya tadi ajarin dinaikin dikit kan, ya udahlah ada cost ya, itu nanti diperhitungkan di situ ya. Dan supaya dia nggak kehilangan muka gitu. Dia kasih tahu istrinya, "Hebat loh saya negosiasi. Yang lain dapat 5, gue dapat 8." Padahal semua juga dapat 10 gitu. Dia sendiri dapat 8 gitu ya. Nggak ada yang tahu Pak ya. Jadi singkat cerita, kalau menguasai 3 langkah itu di depan, di tengah, dan di belakang, dan Anda tahu momennya seperti begitu, Anda bisa menjadi orang yang lebih ulung lagi dalam mendapatkan hasil yang win-win. Karena at the end of the day Anda mesti happy, orang lain yang beli dengan Anda juga happy, supaya next time ada bisnis lagi untuk kita semua. Mantap, thank you Pak Darmadi. Teman-teman sekalian jangan lupa klik like, subscribe YouTube channel ini. So stay tune in Monday Morning Motivation.